Baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama. Sukihoto, Namo Buddhaya. Ya tadi Putra cuma bercanda ya. Masih manusia biasa, masih punya rambut, masih injak tanah. Oke, pada hari ini Bante gak ada yang spesial buat kasih tahu kepada Bapak Ibu. Jadi hari ini ternyata Bante lupa ya. Bante lupa menjawab pertanyaan dari Bapak Singkok dari 27 Oktober. Nah, jadi pada hari ini Bante akan coba membahas mengenai masalah yang beliau kasih kepada Bante adalah mengenai vegetarian ya, apakah makan daging dan seterusnya. Dan juga kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya, Bapak Ibu bisa chat, nanti Bante bisa baca dan jawab kepada Anda ya. Bapak Ibu bisa chat langsung di kolom komen karena saat ini kita sudah ada fasilitas baik dari YouTube maupun dari Facebook. Nah, bisa kita langsung lihat di sini ya. Jadi silahkan kalau misalnya ada yang mau bertanya. Pertanyaan daripada Bapak Singkok adalah Bante, ini Bante baca ya. Niat makan daging berarti belum ada cinta kasih ya. Ini pertanyaannya. Jelas anak ayam diternak untuk dikonsumsi. Penyebab terjadi bangkai ayam. Niat orang akan memotong ayam itu. Jadi ayam itu akan jadi bangkai. Ya, itu benar. Nah, jadi pembenaran kalau orang yang bilang mau makan daging tapi selalu bilang alasannya oh itu kan sudah bangkai, ya kan? Nah, jadi secara tidak langsung ya di sana kita sudah mempunyai niat ya. Di sana kita sudah mempunyai niat bahwa kita akan memotong atau secara tidak langsung orang yang selalu bilang alasannya itu kan cuma bangkai, ya kan, itu kan sudah mati dan seterusnya. Apakah ya mungkin di sini tidak memiliki cinta kasih? Ya, jadi pertanyaan yang ini mungkin Bante bisa bantu jawab dengan hal memang benar bahwa di mana ada supply maka di situ ada demand ya. Kemarin waktu hari Sabtu kemarin Bante lagi diskusi dengan Remon ya, karena mereka lagi bikin UTS ya, jadi punya ujian mengenai supply dan demand atau hukum penawaran dan hukum permintaan ya, di mana setiap kali permintaan naik maka harus ada supply yang seimbang ya. Pasti akan ada penawaran, akan ada jumlah produksi yang memenuhi permintaan-permintaan itu. Permasalahannya adalah mungkin sebelum ke bangkai, Bante kasih contoh kepada Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu di rumah jualan, misalnya jualan baju ya, misalnya jualan baju. Nah, ketika musim misalnya ini akan tahun baru, biasanya permintaan untuk baju baru akan meningkat. Otomatis sebagai pedagang, Bapak Ibu bagaimana? Bapak Ibu akan siap-siap baju untuk stok dan jual. Ya kan? Sebagai pedagang itu kita kan, oh tahu nih banyak permintaan pasti cuan. Ya udah kita siap-siap untuk supply barangnya. Nah, jadi hukum penawaran dan hukum permintaan tidak pernah terlepas dari kehidupan kita sebagai manusia. Di mana ada permintaan, di situ pasti ada penawaran ya. Dalam hal ini juga sama. Di mana ketika ada permintaan daripada ayam, dalam kasus ini adalah permintaan daging ayam, otomatis akan banyak peternak ayam. Otomatis itu ya, otomatis akan banyak peternak ayam. Kenapa? Karena peternak akan
mensuplai, akan memproduksi ayam-ayam ini untuk dikonsumsi. Ya, jadi ini. Nah, permasalahannya adalah ketika kita makan daging, apakah itu tidak memiliki niat atau cinta kasih yang besar? Ya, apakah di situ tidak memiliki cinta kasih, Bante? Ya, kalau secara tidak langsung dan kita sudah mengerti dari hukum penawaran dan permintaan ini, maka ya, secara tidak langsung kita memiliki cinta kasih tetapi sedikit. Ya, memiliki cinta kasih tetapi sedikit. Karena kenapa? Kita sudah tahu semua makhluk itu suffer. Ya, suffer karena akan terpisah dari keluarga dia. Ya, Anda bayangkan misalnya ayam yang kecil gitu kan, lagi lari-lari kemudian ditangkap. Karena dibilang ayam yang begini nih yang enak kan, dagingnya masih empuk. Aduh, ya, sudah digoreng jadi KFC dan seterusnya. Jadi, ketika memang mulai memakan daging, kalau dari sini berarti adakah cinta kasih? Ada, tetapi sedikit ya, karena tidak disertai dengan perenungan-perenungan, yaitu bagaimana hukum yang tadi dan bagaimana proses sampai terjadinya hidangan yang ada di meja kita. Nah, sehingga ini dari Bante untuk jawaban yang pertama ya. Jadi kalau misalnya kita masih mau makan, ya saya sering bercanda dengan sesama anggota sangha, atau dulu juga saya sering dengar ya, kalau misalnya kita mau makan yang ini ya kan, memang untuk para biku khususnya kami Theravada, kami tidak boleh meminta dan kami hanya mendapatkan istilahnya hanya mendapatkan dana, sifatnya offering daripada umat, sehingga kami nggak minta. Dan di situ juga kami istilahnya sudah dimasakan ya, sudah dimasakin. Tetapi ada beberapa biku sekarang yang setahu Bante mereka juga sudah mulai vegetarian ya, termasuk Ayah Santini ya. Ayah sudah vegetarian dan beberapa biku juga sudah. Nah, sehingga di sini mulai melatih bagaimana untuk ya melakukan vegetarian secara tidak langsung, mengurangi pembunuhan ya di situ ya. Jadi di sini hanya melihat dari sisi secara tidak langsung ya, bukan secara langsung. Jadi kita berada di mata rantai daripada ini semua ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya adalah ini ada pertanyaan berikutnya ya, karena ini sudah dari tanggal 27 Oktober ya, sudah banyak. Selamat Bante, apakah Sang Buddha pernah mengatakan yang dikonsumsi itu adalah bangkai? Sudah jelas ikan dan ayam dan seterusnya itu dipotong untuk dikonsumsi ya. Nah, jadi beliau pesan kepada Bante bahwa apakah Buddha pernah mengatakan yang dibunuh itu adalah bangkai ya. Jadi apakah Buddha pernah berpesan kepada kita untuk makan yang seperti itu, bangkai? Bapak Ibu, kalau kita lihat tradisi daripada India ya, kalau kita lihat tradisi daripada India sampai detik ini, orang India itu mereka rata-rata vegetarian. Sampai hari ini adalah vegetarian. Kenapa? Karena masyarakat Hindu kuno mereka sendiri adalah mempercayai karma. Kalau mereka sendiri memotong hewan, berarti mereka sendiri akan mendapatkan karma daripada potong hewan itu. Sehingga kalau misalnya Bapak Ibu ke pasar di India, biasanya yang jualan barang-barang non-vegetarian biasanya itu adalah orang bukan Hindu ya, bukan Hindu. Bahkan kalau misalnya Bapak Ibu yang pernah pergi sama Bante di India,
Bante selalu kasih tahu kepada Anda ketika Anda beli makanan, ya kan? Ketika Anda beli makanan, misalnya bagi Anda yang ikut, Anda vegetarian, Bante biasa kasih tahu, ini ada logo warna hijau, berarti ini vegetarian. Ya, kalau ada warnanya agak coklat sedikit, nah itu berarti mengandung telur. Nah, kalau yang logo di makanan itu ada merah, berarti itu mengandung daging, ya. Jadi di India sampai hari ini mereka tetap adalah vegetarian, ya. Jadi kita melihat bagaimana mungkin di zaman itu mereka begitu gampang untuk mendapatkan daging, ya. Setahu saya yang makan daging itu adalah mereka-mereka yang memiliki tingkatan atau kita bilang kasta satria, ya, kasta satria yang bisa makan, ya, karena mereka punya uang, kekuasaan, sehingga mereka bisa melakukan, ya, makan seperti itu, makan makanan yang mewah. Sedangkan masyarakat pada umumnya tidak, mereka hanya makan, ya, seperti, ya, mungkin Bapak Ibu tahu, seperti kari, ya, kari, ya. Jadi makan kari seperti kalau di India yang Bante paling suka makan adalah dal dan sabji. Sabji itu kari kentang, nah, dal itu kuah kacang yang warna kuning. Nah, itu makan setiap hari, ya. Nah, jadi kalau misalnya di sini yang Buddha bilang juga untuk masalah daging, kalau kita merancu pada teks-teks di teks Pali, maka Buddha selalu bilang bukan masalah di bangkainya, tetapi kalau misalnya para biku yang mau makan istilahnya daging, ada 3 syarat, ya, 3 syarat. Kita tidak melihat secara langsung, ya. Terus kita tidak mendengar secara langsung, dan yang ketiga kita tidak curiga. Nah, contohnya begini. Misalnya Bante jalan-jalan ke rumah siapa, ya? Ya, ke rumah Pak Singkok misalnya, ya. Nah, di rumah Pak Singkok ada piara ayam. Ya, Bante datang sekitar jam 10 pagi. Ya, jadi sudah duduk di situ, terus lihat ada misalnya ada pembantunya Pak Singkok kemudian lagi kejar-kejar ayam. Nah, kejar-kejar ayam, nah di depan Bante kemudian ayam itu dipotong, ya. Misalnya kelihatan dipotong. Setelah itu ketika makan siang jam 11, ada misalnya di depan Bante itu ada ayam goreng. Berarti saya harus make sure bahwa itu adalah ayam yang tadi yang dipotong, sehingga kami boleh untuk tidak menerima persembahan ini. Ya, ini yang pertama, ya. Jadi kita harus make sure adalah kita lihat secara langsung. Yang kedua, kalau kita dengar secara langsung, misalnya, ya, misalnya begini, di sebelah wihara, misalnya di sebelah wihara ada rumah daripada umat, ya, kemudian ya mungkin yang paling gampang piara ayam, ya. Jadi ketika piara ayam, ya, Bante misalnya apa, pagi-pagi lagi lihat, kemudian bunyi ayamnya lagi mau dipotong, kan kita tahu kurang lebih kan, ya. Setelah ayam setelah kita mendengar suara ayam ini, kemudian pas siang si ibu yang tetangga kita datang bawa memang, ya, misalnya ayam bakar. Nah, di situ kita boleh menolak. Kita boleh menolak karena kenapa? Karena ini adalah yang mungkin yang tadi kita dengar, ya kan, ayam yang tadi yang kita dengar, sehingga kita boleh untuk tidak makan daging yang ini. Nah, berikutnya yang ketiga adalah kalau kita curiga, ya kan, kalau kita curiga, misalnya kalau Bante main ke rumah putra, biasanya ada ayam 5, ya kan, terus besoknya main ke sana lagi, hitung-hitung ayamnya tinggal 4, kebetulan di meja ada 1 ayam yang utuh. Ya, mungkin kita bisa curiga, waduh, gara-gara Bante datang ke rumah sampai mereka mau mempersiapkan daging yang seperti ini buat kita. Nah, sehingga ya itu kita bisa curiga dan kita
tidak boleh makan daging yang itu. Nah, jadi 3 syarat ini biasanya yang dipakai ketika kami akan mengkonsumsi dari suatu daging ya. Jadi 3 syarat ini yang dipakai sebenarnya. Oke, selanjutnya Bante, apakah Buddha pernah mengatakan tidak melihat, tidak membunuh, boleh dimakan? Ya, jadi ini jawabannya yang tadi ya. Bante sudah jawab yang tadi. Dan pertanyaan yang terakhir adalah, sudah. Jadi pertanyaan yang terakhir adalah, apakah Buddha pernah mengatakan kalau tidak melihat, tidak membunuh, tidak mendengar, semua makhluk boleh dimakan? Apakah jika boleh, apakah yang memakan tidak ada andil turut terjadinya pembunuhan makhluk hidup? Ya, jadi dalam teks Theravada biasanya memang yang tadi ya, Kosingkok, jadi yang 3 yang tadi yang Buddha selalu informasikan kepada kami, dan itu yang teks yang biasa kami pakai ya. Ya, yang rata-rata kami pakai adalah teks yang ini. Jadi yang tadi Bante bilang, tidak melihat, mendengar, dan tidak curiga. Ya. Dan untuk daging, sebagai biku, kami memiliki peraturan untuk tidak mengkonsumsi 9 macam jenis daging. Ya, 9 macam jenis daging. Antara lain adalah daging gajah, daging manusia, ya, daging ular, daging anjing, daging singa. Ya, itu ada kurang lebih 9 jenis yang kita hindari untuk dimakan. Dan juga Bapak Ibu bisa tahu dan juga menghindari untuk diserahkan kepada para bante. Ya, jadi ada 9 jenis yang kami nggak boleh makan. Ya, jadi ada daging manusia, kera, gajah, harimau, ular, anjing, hina ya, kalau nggak salah hina, 2 lagi Bante lupa. Jadi ada 9 jenis yang kami sama sekali nggak boleh makan dagingnya. Kenapa? Karena jenis hewan-hewan yang seperti ini mereka memiliki naluri yang sangat-sangat kuat. Jadi sehingga kalau misalnya kita pernah makan daging dari salah satu, misalnya daging ular, kemudian si Bante ini pergi ke hutan bermeditasi, maka ya nanti dicium sama ular ya, bahaya. Ya, jadi nanti digigit sama ular atau seterusnya. Nah, Bante sendiri sebagai orang Manado, waktu kecil ya sering makan ya daging daripada ya daging istilah sekarang apa ya, RW ya. Ya, itu Bante sering makan sehingga saya sadar betul kalau pergi ke rumah umat yang punya anjing pasti saya digonggong duluan. Bante yang lain enggak. Karena ya itu mungkin dari bau ya, karena dia sudah tahu, wah dulu nih pernah makan teman saya. Jadi dia tahu ya. Nah, jadi itu. Tapi dulu waktu Bante sebelum jadi Bante, Bante sudah pernah makan ya. Jadi sudah jadi Bante nggak makan lagi. Ya, jadi nah itu karena kebiasaan kita di daerah makan seperti itu ya. Nah, jadi ketika Bante ke rumah, pokoknya ke rumah yang umat yang punya anjing aja, pasti begitu lihat saya pasti gonggong, Bante yang lain enggak. Nah, itu bedanya ya. Karena nah itu kita pernah konsumsi dia, walaupun ya sekitar 8 tahun sudah nggak makan. Ya, tetapi mereka masih ingat secara insting, secara bau. Nah, itu jadi kenapalah 9 macam daging yang tadi kalau bisa kita hindari ya, sehingga untuk keselamatan dari para biku ketika para biku ini akan pergi ke hutan atau mengembara ke tempat-tempat yang lain ya. Nah, jadi ini kurang lebih jawaban yang dari Kosingkok kepada kita. Dan kalau Bapak Ibu memang ada pertanyaan yang lain, ya boleh Anda ketik ya. Jadi boleh silakan Anda ketik. Jadi untuk memakan yang namanya daging, ya di sini hanya efek pada cinta kasih. Sebagaimana kita mengembangkan cinta kasih, sebagaimana kita mengembangkan welas asih, nah hanya berefek pada sini ya, sehingga ketika kita bilang kita mengurangi, maka
cinta kasih kita mungkin bisa berkembang seiring dengan perenungan. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, bukan berarti kita akan mencapai kesucian ya. Karena kesucian kita mutlak untuk membuang loba, dosa dan moha ya, loba, dosa dan moha. Jadi walaupun kita misalnya vegetarian tapi masih suka ngomel, ya kan? Masih banyak pikiran-pikiran yang jelek di dalam pikiran kita, berarti kita juga masih jauh daripada kesucian, ya. Jadi kesucian itu ditentukan bukan dari hal makanan, tetapi daripada mengatur tubuh, ucapan, dan pikiran. Ya, tubuh, ucapan, dan pikiran. Ya, ini ada pertanyaan ya daripada Ciliu Ling. Iya, suka makan daging itu ya, daging tikus. Ya, ya, memang apa di beberapa daerah makan. Bante juga dulu pernah coba. Ya, dulu pernah coba juga daging itu ya. Oke. Oke, Bante akan lihat beberapa pertanyaan. Dari ya, apa yang kita lakukan untuk anak supaya rajin ke wihara, ya kan? Ya, tidak ada cara lain selain dipaksa ya. Ya, jadi nggak ada cara lain selain dipaksa ya. Namanya praktek spiritual itu nggak segampang yang kita bilang ya. Bante juga tahu bahwa Bapak Ibu yang hampir setiap malam Anda chanting, Bante tahu bahwa nggak gampang untuk mengubah kebiasaan itu. Karena kenapa? Untuk mendekatkan diri kita kepada titik spiritual itu nggak apa ya, susah gitu ya. Apalagi di zaman sekarang begitu banyak godaan, ya kan? Godaan-godaan ini macam-macam. Mulai dari YouTube, ya kan? Banyak film-film, banyak drama Korea, banyak shopping online dan seterusnya, sehingga menyebabkan kita pada akhirnya terlena ya, daripada kita pergi ke istilahnya ke wihara atau ke tempat ibadah, mendingan kita nongkrong misalnya. Daripada kita pergi ke tempat-tempat ibadah, mendingan kita ya udahlah ke bioskop contoh ya. Sampai pada satu hal dalam riset yang Bante pernah lihat bahwa banyak sekali tempat-tempat ibadah terutama di Eropa itu tutup karena nggak ada umat lagi ya, karena nggak ada umat lagi. Kenapa nggak ada umat lagi? Ya karena itu, bukan karena umat-umat nggak butuh dengan agama, tetapi mereka merasa susah untuk memasuki jalan spiritual, ya kan? Mereka susah untuk melatih diri dia, terutama di dalam agama Buddha. Di dalam agama Buddha kita lebih berat lagi karena kenapa? Kita harus merubah diri kita ya. Untuk mempraktekkan dhamma ini kita harus benar-benar merubah. Bukan kita hanya datang ke wihara kemudian dengar, kemudian setelah dengar kita pulang. Tetapi setelah kita dengar, kita renungkan ehipasiko, kemudian kita coba lakukan, kita ehipasiko. Nah, jadi ini yang agak susah di dalam agama Buddha, sehingga benar-benar kita sebagai orang tua harus memiliki pengertian yang benar. Kenapa anak-anak kita harus ke wihara? Kalau Bapak Ibu mau anak-anak Anda, ya kan, kita bilang lah yang paling gampang masuk surga, ya sudah suruh mereka ke wihara. Ya paling gampang ya. Kalau bilang jadi orang baik dan seterusnya kan, ya susah kan. Nggak apa-apa, pokoknya kalau Anda mau bahwa harta yang kita cari, yang kita dapatkan untuk ke mereka, salah satu adalah harta dari agama, yaitu yang mereka bisa temukan di dalam wihara atau tempat ibadah.
zaman sekarang di luar negeri, Eropa, karena mereka malas ke tempat ibadah ya, mereka malas lagi sembahyang, sehingga mereka tidak memperoleh ketenangan. Mereka punya uang, mereka punya segalanya, tetapi mereka tidak bahagia. Sekarang, kalau Bapak Ibu tahu, untuk kursus-kursus meditasi yang ada di Eropa, itu mereka harus bayar minimal ya, minimal $500 untuk mengikuti kursus-kursus meditasi. Nah, kita dikasih gratis, tetapi kabur. Ya, kalau umat Buddha ya, dikasih gratis malah kabur. Kalau di Eropa, untuk mereka mendapatkan ketenangan, cuma untuk tenang Bapak Ibu ya, bukan untuk mencapai kesucian seperti kita, bukan, tetapi cuma duduk rileks, tarik nafas dalam-dalam, buang. Nah, seperti itu aja. Harus bayar sekitar $500. Kita gratis, nggak ada yang mau ikut. Ya. Malah hari ini Bante lupa, tadi ada ini Zoom dengan apa? Mingyu Rinpoche ya. Bante lupa tadi lagi apa? Jam 6 sore. Ya, untung Cisusi kasih tahu Bante ada retret hari ini. Oh iya, Bante cek. Oh ya, ada tadi. Nah, sehingga mulai besok sampai Minggu itu ada retret dari pagi jam 8 sampai sore jam 4. Retret untuk belajar meditasi. Dan tadi yang belajar meditasi yang tadi Bante lagi lihat secara sekilas, yaitu yang sering kita lakukan setiap Rabu dan Minggu. Nah, jadi itu ya, memang nggak mudah, tetapi orang tua harusnya memiliki 1001 cara untuk mengajak anaknya berbuat baik. Bagaimana orang tua mengajak anak Anda pergi ke sekolah? Benar nggak? Kenapa kita bisa paksa anak kita ke sekolah? Karena kita tahu dia akan jadi orang pinter, dia akan jadi terpelajar, punya gelar sehingga bisa jadi orang sukses. Kenapa kita nggak paksa anak kita untuk dia menjadi orang yang baik, dia bisa mencapai istilahnya masuk surga dan bisa mencapai nibbana. Beda di mana? Ya kan? Sukses juga sukses. Jadi disitulah kita harus berpikir seimbang ya antara spiritual dan duniawi. Oke, yang untuk 9 binatang Bante sudah kurang lebih jawab yang tadi. Ya, Bante next ke pertanyaan berikutnya. Ya, baik. Dalam hal pertanyaan yang terakhir dari Cik Liu Liing adalah kita mau function ya, Ciling Ling ya. Kita mau function kemudian nggak sengaja plastiknya ternyata mungkin bocor atau karetnya lepas sehingga ikan yang harusnya difunction malah jadi mati. Apakah kita ikut membunuh? Ya, di sini adalah dua motivasi yang berbeda ya, Cik. Jadi motivasi antara membunuh dan function tentunya berbeda ya. Tentunya berbeda. Nah, kalau misalnya kita mau function, ini Bante bahas function dulu. Kalau misalnya kita mau function, sebaiknya memang kita sudah mempersiapkan apa yang harus kita lakukan. Misalnya kita beli lele, kita pakai wadah yang sesuai, kan? Terus kita lepas di tempat yang sesuai sampai kita yakin benar bahwa di sana nggak ada tukang pancing. Ini contoh ya. Jadi dari situ kita memiliki cara atau pengertian yang baik untuk melaksanakan function. Kadang-kadang memang kayak di Jakarta kita susah untuk mencari sungai yang baik dan seterusnya. Dan kita juga harus tahu si lele tinggal di mana. Ya, jangan kita tahu oh lele kan tinggal di misalnya lumpur. Kita lepas di misalnya di pik. Di pik itu misalnya pik kan pantai, pik ke ujung kan itu pantai. Nah, itu pasti mati karena lele akan kena dengan air asin, maka kulitnya nggak cocok di situ. Nah, ini contoh. Atau kita mau lepas kepiting ranjungan, kita lepas di sungai. Pasti ranjungannya mati karena ranjungannya hidup di air asin, bukan di sungai ya. Jadi ini yang harus kita lihat daripada ekosistem daripada hewan. Sehingga jangan sampai niat kita mulia,
tetapi sayang kalau si ikannya mati gitu ya. Maksudnya sayang karena kita sudah punya niat yang mulia, mungkin juga kita sudah pergi beli pagi-pagi di pasar, mengeluarkan sejumlah uang, juga sayang kalau nggak efektif ya, kalau nggak efektif. Nah, jadi ini yang pertama mengenai function. Ya, jadi kita perlu persiapkan dengan baik sehingga dananya sampai usahanya maksimal dan hewan yang kita lepas adalah selamat semua. Nah, yang kedua, kalau motivasi daripada pembunuhan, ya, pembunuhan memiliki ciri di mana ciri-ciri daripada kita mau membunuh adalah yang pertama, kita mempunyai niat untuk membunuh. Kita mempunyai niat untuk membunuh. Kita sudah lihat itu. Wah, lelenya gede. Ya, lelenya gede. Misalnya, enak tuh kalau digoreng pakai misalnya tepung. Ya, itu lelenya gede. Terus pilih lele yang itu, ya kan? Selama Anda pegang ini lele, misalnya masukin plastik juga kan, Anda sudah pikir nih, ini mau pakai dabu-dabu atau mau goreng apa atau apa gitu ya. Anda sudah mikir, ya kan? Ini lele, masih hidup kan lelenya sampai di rumah kan? Tapi sambil di pasar, sambil jalan, sambil lihat kan, oh mau beli bumbu apa ya? Buat yang cocok buat si lele. Nah, jadi sampai di rumah, bumbu sudah ada, ya kan? Lele sudah ada, akhirnya ya genap ketika Anda ketok si lele. Sehingga terjadilah lele rica-rica. Jadi, kalau pembunuhan prosesnya berbeda dengan proses function yang tadi. Kalau pembunuhan yaitu kita ada niat. Ya, kita ada niat yang pertama. Yang kedua, kita memastikan caranya. Kemudian yang ketiga, kita berusaha untuk niat yang tadi dilaksanakan, ya kan? Misalnya yang tadi, beli bumbu, misalnya beli bumbu, beli cabai, kemudian yang terakhir adalah lelenya diketok. Yang keempat, lele itu mati sebagai akibat dari perbuatan kita. Nah, itu baru dibilang membunuh. Selama 4 syarat yang tadi enggak kena, maka kita tidak membunuh. Ya, jadi di situ perbedaan antara function memiliki niat yang mulia dan lele yang dengan cara membunuh. Ini dua berbeda. Ya, oke. Yang berikut. Pertanyaan dari Clayton Kilawang. Selamat malam Bante. Saya mau tanya, jika seseorang memotong ayam dan ayam ini akan dipersembahkan kepada anggota sangga yang akan dapat karma buruk, siapa dan mohon penjelasannya Bante. Jadi kalau misalnya kita sebagai umat misalnya potong ayam, ya kan, buat Bante. Jadi potong ayam dengan niat saya mau berdana buat Bante. Apakah boleh? Dan siapa yang dapat karma buruk dari situ ya? Dapatnya dua-dua dapat. Pahala dapat, karma buruk juga dapat. Pahalanya apa? Pahala yang kita peroleh adalah ketika dalam hal ini misalnya Clay berdana ke Bante. Bante nggak tahu, Clay potong ayam, Bante nggak tahu. Sehingga ketika Clay berdana ke Bante, Bante terima dan Bante makan. Akibat dari perbuatan ini, Clay mendapatkan kebajikan daripada dana. Dana makanan, yaitu Ayu Wano Sukang Balang, yang kurang lebih memiliki wajah yang cantik atau ganteng, ya. Terus yang kedua memiliki kekuatan Balang, yang ketiga memiliki panjang umur dan memiliki kebahagiaan. Nah, itu orang yang suka berdana biasanya memperoleh 4 hal. Ayu, Wano, Sukang, dan Balang. Nah, tetapi sayang sekali karena cara berdana yang tidak tepat.
yaitu cara berdana yang tidak tepat, yaitu apa? Cara berdananya adalah hasil daripada pembunuhan, sehingga kita juga memperoleh karma buruk daripada hasil pembunuhan. Ya, jadi dalam kasus ini Clay mendapatkan karma baik daripada berdana dan juga mendapatkan karma buruk karena berdana dengan cara yang salah, yaitu membunuh. Ya, jadi dua-duanya dapat ya. Yang dapat siapa? Bante dapat ayam, tapi Clay juga dapat karma baik dan Clay juga dapat karma buruk ya. Jadi ya itu dua-duanya dapat. Ada pertanyaan lagi Bante dari Tanti Lina. Bante, jika umat udah Trisarana, udah VG 3 tahun, akhirnya pindah agama, apa yang dia dapat? Karmanya berat. Kalau misalnya ya ini yang Bante bilang tadi, bahwa makanan sebenarnya bukan semerta-merta untuk mensucikan kita ya. Jadi walaupun seseorang memiliki keyakinan, misalnya memiliki keyakinan dia sudah tisarana, tetapi pada akhir hidupnya dia pindah agama, ya kan? Berarti kalau memang dia pindah agama dengan keinginannya sendiri, ya, dia mau pindah ke agama dengan keinginannya sendiri, apakah karma buruk Bante? Enggak ada karma buruk di dalam itu ya. Enggak ada. Karena kenapa? Karena keyakinan kita tidak boleh paksakan kepada semua orang. Keyakinan adalah kecocokan daripada pemahaman ajaran agama itu sendiri. Jadi kita nggak bisa bilang itu karma buruk ya. Kita nggak bisa bilang itu karma berat. Nah, tetapi kalau selama dia tisarana dan menjalankan vegetarian, berarti ada yang positif. Dia berbuat baik selama 3 tahun itu. Ya, jadi dia berbuat baik selama 3 tahun itu, tentu dia akan memperoleh manfaat dari perbuatan baik ini. Ya, dia akan mendapatkan manfaat dari perbuatan baik ini, dan ketika dia misalnya berpindah kepada lain hati, ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Perbuatan baiknya tetap tidak hilang. Bante kasih contoh kepada Anda ya. Misalnya Bante contoh. Bante waktu misalnya waktu sekolah misalnya waktu sekolah SD, ya kan, sekolah SD, Bante di SD Negeri 1 misalnya. Ketika Bante SMP, Bante pindah SMP Negeri 10 misalnya. Pertanyaan Bante, apakah ketika Bante pindah sekolah, pelajaran saya waktu SD di SD 1 hilang? Hilang nggak? Nggak hilang. Tetap pelajaran itu, pengalaman itu ikut dengan kita kan. Nah, sehingga itu nggak masalah. Ya, itu nggak masalah. Yang masalah berikutnya adalah perbuatan kita ketika kita SMP. Apakah baik atau buruk? Kalau perbuatan kita sampai SMP itu buruk, berarti kita menyia-nyiakan kehidupan kita, pelajaran kita di masa SD. Misalnya ketika kita SMP, malas, bolos, nggak pernah bikin PR, berarti kita menyia-nyiakan prestasi kita di masa SD. Misalnya, waktu SD kita rajin belajar sehingga ranking 1 terus. Ketika SMP, misalnya karena kena pacar, malas belajar, iya kan? Pergi ngapel terus, malas seminggu 3 kali lagi. Nah, jadi akhirnya apa? Malas belajar, nggak dapat nilai kan? Ketika nilainya jelek, pertanyaan Bante, ranking kita di SD itu diambil apa enggak? Enggak, tetap kita sudah achieve. Tetapi sayang sekali di SMP kita nggak achieve sebaik dengan kita waktu SD. Jadi ya mungkin ini kurang lebih jawaban dari Bante ya. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi Bante, tidak diboleh sebut nama. Namo Buddhaya, selamat malam Bante. Mau tanya, menurut Bante benar atau salah kalau kita memiliki statement nggak ke wihara asal tetap dana ke biku dan mengunjungi biku. Apa itu benar Bante? Ya, jadi kalau kita seperti ini
maka kita menjadi umat biku, bukan umat Buddha ya. Jadi kita juga harus bijaksana dalam hal melihat ini ya. Terutama memang kita ya, terutama mungkin di mazhab dari Theravada ya, kebanyakan umat biku bukan umat Buddha, sehingga kalau Anda umat biku, Anda akan kecewa, 100% kecewa. Kenapa? Misalnya ya kan, Anda sudah ketemu tiap hari sama Bante, kemudian Bante misalnya menolak Anda sekali aja, pasti Anda akan kecewa. Itu Bante lah, bla 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 bla. Anda akan kecewa. Kenapa kecewa? Karena yaitu hanya pergi berdana, ya kan? Cuma sibuk ngurusin Bante. Yang harus kita sibuk adalah kita offering kepada Buddha, bukan kepada Bante. Kalau Buddha adalah guru para dewa dan manusia, saya bukan siapa-siapa. Manusia biasa yang sedang melatih diri. Otomatis yang harus kita cari adalah Buddha dulu. Buddha cari di mana? Di wihara, dalam rangka kita mengikuti kebaktian. Ketika Bapak Ibu mengikuti kebaktian, Anda kemudian mulai mengingat sutta, mempelajari gatha. Di situ kualitas kebudaan kita meningkat, sehingga Anda akan lebih bahagia. Ya, Anda akan lebih bahagia. Sehingga Bante sarankan lebih baik dua-duanya. Ya, Anda berdana ke biku silahkan, tetapi jangan lupa untuk mengikuti kebaktian. Ya, karena apa? Setiap dari kebaktian, setiap dari para guru yang mengajar kepada kita, pasti setiap dari mereka memiliki kualitas yang perlu untuk batin kita. Ya, perlu untuk batin kita, sehingga kita harus belajar. Bante pribadi, harusnya Bante masih belajar nih sama Rinpoche tadi ya. Di depan Bante ini ada tab. Sebelum Bante mulai pimpin kebaktian, Bante anjali dulu. Maaf ya, Bante mesti leave. Karena kenapa? Bante sedang belajar. Bante harus menghormati pengajar. Ya seperti itu. Kenapa Bante mesti belajar? Kan Bante sudah bisa ceramah. Karena kami belum sempurna. Oleh karena itu kami harus mencari di atas langit ada yang lebih tinggi, sehingga kita harus belajar ya. Nah, jadi Bante sarankan tetap ke wihara, tetap berbuat baik, dan jadi kita dapat pahala yang banyak ya. Bapak Ibu mendengarkan Dhamma ya kan, dalam Manggala Sutta tadi kita baca, mendengarkan Dhamma adalah berkah utama. Terus yang kedua, mengunjungi para pertapa juga berkah utama. Jadi kalau Bapak Ibu ke wihara dan berdana kepada biku, karmanya double. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi Bante dari Deliolim. Selamat malam Bante, jika saya membeli makanan, maksud saya lauk ayam yang sudah dimasak untuk dipersembahkan kepada anggota sangga, adakah saya masih dikira membunuh juga? Ya, ini yang Bante sudah jelasin tadi, bahwa beda antara kita membunuh secara langsung dengan hanya membeli lauk ya. Ini perbedaan beda banget. Karena kalau kita membunuh kayak tadi Bante bilang, lele kita sudah lihat langsung, kita pilih sendiri yang masih hidup, yang masih fresh. Kemudian kita sambil jalan, sambil ingat, oh mau beli bumbu apa gitu kan. Sampai di rumah kita potong, kemudian kita goreng misalnya. Nah itu adalah pembunuhan. Karena lele yang masih hidup, kemudian kita sampai goreng. Tetapi kalau misalnya yang sudah jadi misalnya yang kita beli di KFC misalnya, apakah kita termasuk membunuh? 4 syarat yang tadi adalah tidak ada, ya kan? Anda nggak lihat KFC itu masih lari-lari ayamnya, nggak ada kan? Yang kedua, apakah Anda punya niat untuk membunuh? Nggak ada, karena itu ayam sudah jadi ayam goreng. Yang ketiga, apakah Anda ada niat atau usaha untuk membunuh? Mau bunuh apa? Itu sudah digoreng ayamnya. Dan hasil dari pembunuhan nggak ada.
Jadi ketika kita membeli makanan yang sudah jadi, maka unsur daripada pembunuhan Bante rasa hanya sangat-sangat sedikit dan bahkan tidak ada sama sekali karena tidak punya niat di situ. Yang ada adalah hanya perenungan kita, hanya welas asih kita yang tadi Bante di awal bilang, hanya welas asih kita yang sedikit. Karena kenapa? Secara tidak langsung kita turut mendukung proses dari supply, proses dari produksi ayam. Nah, itu aja. Jadi secara tidak langsung kita meneruskan continue proses daripada produksi ayam-ayam ini yang nantinya jadi KFC. Itu aja sebenarnya ya. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Cia Aping. Nama budaya Bante, mau tanya Bante apakah seseorang bernama ditulis angka dan nama dan sama seseorang bernama tanpa angka nama, apakah karma baiknya sama Bante? Apakah perlu Bante ketika saya berdana saya mencantumkan angka, ya kan? Atau apakah perlu ketika saya berdana saya mungkin mesti tulis namanya dengan lengkap, misalnya ya nama saya, misalnya nama saya Damawudo, D-nya harus 2, kalau D-nya 1 nanti karma baiknya kurang karena nggak nyampe ke saya. Ya, oke. Jadi ketika Bapak Ibu dalam hal ini berdana, maka Bante ingatkan kepada Bapak Ibu, sebenarnya untuk menulis jumlah, ya kan, untuk menulis jumlah dalam hal ini, menulis jumlah dalam hal nominal yang Anda danakan, apakah itu boleh Bante? Nggak apa-apa. Untuk transparansi daripada keuangan itu harus, ya. Tetapi kalau Anda rasa, aduh saya nanti risih nggak mau lah, nggak apa-apa. Ya udah, boleh tulis nggak apa-apa. Jadi boleh nominalnya ditulis 0. Karena sebenarnya ketika Bapak Ibu berdana dimanapun, nama-nama Anda sebenarnya secara tidak langsung sudah masuk sesuai dengan rekapan daripada mutasi di rekening bank, ya. Kalau dulu waktu kami kerja di bank, di konsultan, ketika kita rekap misalnya rekening BCA, BNI segala macam kan, nah itu kan sudah kelihatan dapat transferan dari siapa, jumlahnya berapa. Nah itu sebenarnya sudah ada. Nah yang jadi untuk masalah nominal nggak apa-apa ya. Kalau Anda risih, Anda bisa kasih tahu ke panitia, jangan tampilkan nama saya. Tetapi kalau Anda rasa untuk transparansi daripada laporan keuangan, misalnya kita harus publish ke Facebook atau kemana, nah itu enggak masalah. Ya ini yang pertama. Yang kedua, kalau nama kita salah tulis atau misalnya Hani tulisannya harusnya Y tapi gantinya I, apakah nggak dapat ke sayanya? Bukan begitu. Bapak Ibu yang berdana, maka Bapak Ibu yang mendapatkan pahalanya, ya. Salah tulis dari panitia ataupun salah tulis saat Anda isi pesan di itu nggak pengaruh ya. Yang penting niat kita adalah kita berbuat baik. Dan dari mana hasil perbuatan itu? Dari hasil ketika Anda berbuat baik. Misalnya yang Bante bilang kepada Bapak Ibu untuk bikin PR, ya kan? Bapak Ibu bikin PR hari ini, begitu Bapak Ibu isi koin di rumah pada hari ini. Saya berbuat baik untuk Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Anda isi koin, saat itu juga Anda sudah berbuat baik. Walaupun mungkin nanti 1 bulan baru celengan ini Anda antar ke wihara. Ya, jadi hitungannya dari mana Bante? Dari ketika koin masuk ke celengan, itu sudah berbuat baik. Sama halnya ketika Anda transfer, berarti dari kita transfer ketika transaksi berhasil,
itu berarti kita sudah berbuat baik di situ. Whatever, apakah salah nama dan seterusnya, tetapi di situ kita sudah memiliki niat yang baik di saat itu, dan di saat itu kita sudah menanam kebajikan. Ya, terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya Bante. Ini ada pertanyaan terakhir dari Bapak Heni Yuwono. Bante, di saat orang tua kita sudah tak berdaya, kita paksa ortu kita pindah agama sesuai dengan keyakinan kita. Apa itu karma buruk, Bante? Ya, memang beberapa dari sahabat-sahabat ya, memang ya mereka sistemnya begitu ya, karena mereka biasa bilang bahwa aduh, kalau misalnya saya sudah agama A, orang tua saya masih agama B, nanti kalau meninggal misalnya susah ya, susah untuk proses ritual dan seterusnya, sehingga paling gampang adalah ya udah diikutkan dengan anak, tetapi mau daripada orang tuanya adalah nggak mau ikut. Ya, jadi ketika kasus seperti ini, maka siapa yang berbuat karma buruk? Si anak ya termasuk membuat karma buruk. Kenapa? Karena memaksakan kebiasaan daripada orang tua untuk ikut maunya dia. Ya, Bante kasih contoh, misalnya orang tua kita lagi sakit, diabetes. Terus kita lagi suka minum Starbucks, kita kasih minum dia. Siapa yang salah? Contoh yang gampang. Yang salah adalah si anak, sudah tahu mama dia nggak boleh, tetapi ya kita masih kasih yang nggak bagus buat mama kita. Nah, jadi ini yang masalah di sini ya. Jadi ketika kita memaksakan kehendak kita, khususnya agama, nah makanya dia akan ya yang akan melakukan karma buruk ya. Apalagi sambil maksa, sambil teriakin orang tuanya, sambil membuat orang tuanya nggak berdaya. Misalnya, oh kalau mama nggak ikut, saya nggak kasih bulanan, contoh. Kalau mama nggak ikut saya biarin. Wah, agama bukan mengajarkan kita jadi orang jahat, tetapi agama mengajarkan kita menjadi orang baik dan bijaksana. Jadi cara-cara seperti itu kalau bisa dihindari ya, kita hindari. Nah, ketika misalnya juga satu kasus satu kasus ini adalah seorang oma dari Riau, kalau nggak salah ya, dari Riau. Kemudian dia sakit di Jakarta. Waktu itu anak-anak memang ya sudah agama yang lain. Dan waktu itu juga kebetulan Bante yang dipanggil. Jadi Bante pergi ke sana ya. Jadi Bante dipanggil. Terus begitu Bante datang, oma itu tegang banget, sangat takut. Jadi dia lihat Bante sangat takut. Iya kan? Biasa, kalau umat Buddha sudah sakit, lihat Bante sudah takut. Tanda tanya dua, sembuh atau jalan. Ya, tanda-tandanya dua kan. Kalau sudah lihat Bante, aduh Bante sudah datang nih, berarti bentar lagi nih saya nih, anak saya udah tahu nih saya udah mau jalan nih. Ya, jadi dia sangat tegang. Nah, ketika dia sangat tegang, Bante ajak bicara. Mami bagaimana, atau AI bagaimana gitu kan. Nah, AI sehat, sakit apa, bla bla bla. Dulu waktu muda, biasanya juga saya pribadi ketika ketemu orang sakit, saya biasa tanya latar belakang dari wiharanya apa. Misalnya waktu muda dulu suka baca Liamkeng atau Parita. Nah, jadi kita menyesuaikan dengan kebutuhan yang sakit. Bukan kita bilang udah jangan baca lagi apa Niencing misalnya, ikut saya baca Parita, itu juga nggak boleh ya. Jadi tanya dulu, AI suka apa? Oh, saya suka dengar lagu Amitofo Bante. Oke, kalau suka dengar Amitofo kan Bante nggak bisa, nadanya kurang pas. Ya udah Bante buka YouTube ya kan, bawa handphone dengerin, suruh AI dengar dan Liamkeng baca Amitofo di YouTube. Langsung abis itu bahagia banget dia senang banget. Dia punya muka yang tadinya begitu tegang, langsung berubah menjadi muka yang ketawa. Hanya dikasih YouTube. Ya, itu. Jadi ketika orang sakit pun kami harus menyesuaikan. Kita tanya dulu,
AI biasanya apa? Suka baca Parita atau biasa suka Liamkeng yang misalnya baca yang Tapeco dan seterusnya. Kalau dia bilang, "Oh, saya suka Tapeco, Bante." Ya udah, buka aja YouTube kan sebentar. Kasih Tapeco, dia sembayang sendiri, habis itu ngobrol sama Bante. Selesai. Itu ya. Jadi kenapa? Karena sudah memiliki kebiasaan untuk berbuat baik yang seperti itu. Jadi ketika kita ganti, dia berasa nggak nyaman. Dan kalau orang nggak nyaman, di dalam hatinya penuh kebencian, belum tentu dia bisa mencapai ya kebahagiaan yang dijanjikan, yaitu surga, belum tentu. Karena dia mati dengan penasaran, dengan penuh benci, sehingga belum tentu dia mencapai itu. Dan belum tentu juga dia yakin dengan itu karena terpaksa. Ya, jadi keyakinan adalah hal yang tidak bisa dipaksakan. Dan kalau bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya Anda yang di Jakarta, kalau misalnya Anda nggak punya keluarga, untuk jangan takut kalau bapak ibu yang ada di sini ya, yang nggak punya keluarga atau apa, aduh anak saya sudah agamanya lain tapi saya masih mau Buddhis, nggak apa-apa. Anda bisa simpan nomor call center kita. Kalau Anda ada apa-apa, suruh anak Anda telepon Niki call center. Ya, nanti kami usahakan ya tetap sembayangin Anda, nggak usah takut ya. Jadi jangan sampai karena memang nggak pernah ke wihara, nggak aktif, kemudian juga nggak berani minta tolong. Ya, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, ya catat nomor call center dari Panyasika. Kalau ada apa-apa, tanya Niki ya. Nanti Niki bisa bantu untuk urusan itu. Ya, kami ada Romo, ada Bante, jadi bisa layani Bapak Ibu di misalnya upacara-upacara seperti itu. Ya, jangan takut. Nah, oke, next. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Ada pertanyaan lagi dari Bu Julia. Bante, bagaimana jika kita membeli ikan gabus di pasar, tapi ikannya memang dari ikan segar, tapi telah dipotong, di display di pasar, apakah itu termasuk karma membunuh juga Bante? Ya, kalau misalnya yang memang sangat fresh, ya kan? Kalau misalnya yang fresh di sini adalah yang kita tunjuk ya. Misalnya, itu gendut, dagingnya empuk, terus kita pilih yang itu Pak ya. Ditunjuk lagi ikannya yang ini ya. Nah, itu berarti kita kena ya, kita kena. Tetapi kalau misalnya ini adalah akuarium display, kemudian mereka sudah di depan kita ya, maksudnya saya sudah mati lah di depan Anda. Kemudian ya karena Anda butuh, Anda harus beli, ya Anda beli, ya itu nggak masalah ya, karena itu sudah di depan kita, istilahnya sudah mati lah ya, sudah nggak masalah ya. Jadi di situ untuk kasusnya pembunuhan nggak ada ya. Terima kasih atas penjelasannya Bante. Ada pertanyaan lagi yang terakhir dari Bapak Joni Wijaya. Bagaimana dengan kebijaksanaan berdana yang agak ekstrim seperti berdana anak istri? Saya kutip dari kisah Jataka. Terima kasih Bante atas pencerahannya. Oke, berdana yang ekstrim adalah karena waktu itu di Jataka pangeran, kalau nggak salah Pangeran Wesantara ya, bodhisatwa yang kelak menjadi Buddha Sakyamuni. Di saat itu beliau melatih kesempurnaan daripada dana parami. Ini yang sudah tertinggi dan sudah yang terakhir. Sehingga di sana di mana dana parami yang tertinggi adalah apapun yang diminta harus diserahkan. Ini adalah tekad daripada seorang bodhisatwa, sehingga ya kalau sudah seperti ini, memang kita sudah punya niat penuh, ya sudah kita harus ya itu kasih. Makanya di dalam Jataka Pangeran Wesantara mau untuk menyerahkan istrinya untuk dijadikan kalau nggak salah pembantu ya, dan 2 anaknya. Sampai 1 anak marah dan nggak mau ikut ya, sehingga anak yang marah ini memutuskan hubungan karma dengan Buddha Sakyamuni. Anak yang satu menerima dan menjadi Rahula di masa mendatang. Nah jadi ini ya karena
di saat itu bahwa Pangeran Wesantara sedang menyempurnakan kualitas daripada kesempurnaan dana parami, ya, kesempurnaan daripada memberi. Jadi apapun orang minta adalah dia akan memberi. Nah, ini daripada karena beliau adalah seorang bodhisatwa, ya.